rajin dalam agamanya, tatuannya kuat, kemudian sembayangnya kuat, serada baktinya kuat, orangnya disiplin, bijaksana, kemudian kerjanya jemet kalau Bali itu giat gitu ya. Tapi mereka kehidupannya kok ya maaf biasa-biasa saja, bahkan tergolong rendah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan meruat. Nah, ini lagi beda lagi nih. Meruat ini kalau diambil bahasanya, kalau bahasa Jawanya itu ruat itu berarti pegat ya, ruat ya. Jadi dikeruak ya, dibuka, dipegat lah, dilepas gitu ya. Nah, jadi meruat ini itu adalah melepaskan kemalaan kita atau papa klesa kita yang dibawa dari kelahiran, tur dari kehidupan kita masa lalu. Jadi ya, kita di agama Hindu kita percaya dengan yang namanya karma pala dan percaya yang namanya reinkarnasi atau kehidupan berulang, yaitu punarbawa. Jadi seperti ini, meruat itu adalah melepaskan karma wasana kita yang dahulu yang mungkin tidak baik ya, supaya tidak berpengaruh dalam kehidupan kita hari ini. Nah, di situ kita percaya dengan karma pala. Ada 3 karma pala yang kita yakini di Hindu, Yang pertama yaitu adalah sancita karma pala, kemudian parada karma pala, kemudian kriya mana karma pala. Jadi karma pala, karma ini adalah buat, pala itu adalah buah. Karma pala itu karma perbuatan, pala buah hasil. Jadi karma pala ini adalah buah hasil perbuatan apa yang kita sudah lakukan. Nah, ada 3 karma pala yang kita yakini di Hindu. Yang pertama adalah yaitu sancita karma pala. Apa itu? Perbuatan kita hari ini, yang kita lakukan hari ini, ya hasilnya kita nikmati hari ini. Seperti itu. Ini adalah karma pala. Itu terlepas dari karma pala baik atau karma pala buruk. Seperti itu ya. Karena hasil perbuatan kita. Seandainya itu karma pala buruk ya, sancita karma pala yaitu contoh nih ya, kita mungkin pagi ini kita ya ibaratnya ngambil TV gitu ya, atau mencuri gitu. Nah, nanti siangnya langsung ditangkap. Gitu. Jadi sancita karma pala, apa yang kita lakukan hari ini juga kita dapat hasilnya gitu ya. Itu kalau posisi negatifnya. Kalau posisi positifnya banyak ya. Yang kedua yaitu parada karma pala. Jadi karma pala ini adalah perbuatan yang kita lakukan hari ini dan kita nikmati hasilnya juga dalam kehidupan kita hari ini gitu. Jadi tidak satu hari itu. Contoh kita mungkin medano punyo hari ini ya. Kemudian kita mungkin membantu orang hari ini. Nah, suatu saat beberapa bulan, beberapa tahun kemudian kita dibantu orang. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau karma perbuatan kita ya, karma kita itu tidak baik ya, hari ini kita berbuat tapi dalam kehidupan ini ya kita rasakan gitu, atau kita dapatkan imbasnya gitu. Jadi parada karma pala ini perbuatan kita hari ini kita nikmati dalam kehidupan ini. Nah, seperti itu. Dan karma pala yang ketiga yaitu kriya mana karma pala. Ya. Kriya mana karma pala ini adalah ini yang perlu diruat. Ya. Kenapa? Karena kriya mana karma pala ini adalah perbuatan kita ya dulu ya, kita akan nikmati sekarang dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, itu
Jadi makanya leluhur kita berpesan ya, hati-hati, ingat anak cucunya. Nah seperti itu. Ini pesan yang adiluhung dari leluhur kita. Setiap apapun tindakan kita, beliau pasti berpesan ya, jangan gerasa gerusu, hati-hati. Karena apa? Kasihan anaknya, kasihan nanti cucunya. Nah itu apa yang mereka maksud? Mereka tidak menyebutkan mungkin mereka tidak menyebutkan isi dari Weda, yaitu tentang karma pala bagian ketiga, yaitu kriya mana karma pala. Tapi beliau sudah memberikan pesan ya tentang hal itu. Jadi beliau tidak sebutkan, tapi sudah berikan petuah. Beliau leluhur kita atau orang tua kita sudah memberikan petuah itu. Yang dimaksud adalah ya ini kriya mana karma pala. Jadi perbuatan kita hari ini mungkin kita tidak nikmati hari ini. Ya, kriya mana karma pala ini siklus atau siklus karma yang kita bawa dari kehidupan kita masa lampau. Ini yang akan mempengaruhi kehidupan kita sekarang ini. Jadi ketika mungkin kehidupan Anda susah ya, ada teman ide beliau kebetulan non Hindu ya. Beliau kehidupannya bagus ya, rajin sembayangnya, kemudian bekerja keras ya, tekun sekali, kemudian giat bekerjanya ya, kemudian beliau sabar ya, kemudian kadang dermawan juga, walaupun dia tidak memiliki kehidupan ekonomi yang bagus, tapi dermawan gitu ya, sering sering berbuat baik. Tapi permasalahannya kenapa kehidupannya dia biasa-biasa saja, bahkan cenderung anak ini sering mendapatkan musibah. Nah ini yang perlu kita bijaksanai dan perlu kita pahami bahwa itu adalah karma wasana masa lampau, atau perbuatan mereka di masa lampau mungkin tidak baik. Nah itu harus dinikmati sekarang sebagai karma dia gitu. Jadi teman ide ini kehidupannya bagus, kemudian rajin dalam agamanya, tatuannya kuat, kemudian sembayangnya kuat, serada baktinya kuat, orangnya disiplin, bijaksana, kemudian kerjanya jemet kalau Bali itu, giat gitu ya. Tapi mereka kehidupannya kok ya maaf biasa-biasa saja, bahkan tergolong rendah. Nah ini ketika kita tidak memahami ini, kadang-kadang kita bisa menghujat ide Sang Hyang Widi-Wasa, seakan-akan ide Sang Hyang Widi-Wasa tidak melimpahkan berkah kepada orang-orang baik. Nah, seperti itu. Kadang kita tidak menyadari, bahkan banyak teman ide ya di luaran sana menyalahkan Tuhan, menyalahkan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Seakan-akan ide Sang Hyang Widi-Wasa itu pilih kasih gitu. Ya. Ada teman Romo, teman ide yang ngomong, "Ide, saya nih merasa gimana ya gitu. Orang yang melakukan hal-hal yang negatif, orang-orang ini malah sukses. Sedangkan saya udah berusaha untuk hidup baik, untuk hidup menghamba kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa, tapi kehidupan saya begini." Nah, ingat satu hal, karma wasana. Ya, di dalam karma pala ini ada kriya mana karma pala, di mana perbuatan kita masa lampau kita akan nikmati hari ini di saat kehidupan ini. Nah disinilah perlu yang namanya bakti pengeruatan atau upacara pengeruatan. Ya pengeruatan itu ngeruat atau menggat karma wasana buruk kita dalam kehidupan kita masa lampau untuk di saat sekarang. Jangan sampai perbuatan-perbuatan buruk kita dulu itu mempengaruhi kehidupan kita sekarang.